Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Febriana Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membagikan sedikit tips maupun tutorials untuk melakukan video editing menggunakan Movavi Video Editor. Nah, sebenarnya aku membuat video ini karena kemarin ada beberapa teman yang bertanya juga terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk melakukan editing video tesis seperti itu. Nah, mungkin tips ini atau tutorial yang sederhana ini bisa sedikit membantu teman-teman ketika akan melakukan video editing untuk tesis maupun sidang, karena seperti yang kita ketahui sekarang juga untuk sidang dilakukan secara daring seperti itu. Nah, kebetulan untuk aplikasi Movavi Video Editor ini merupakan rekomendasi dari salah satu temanku juga, dan dia merekomendasikan aplikasi ini karena memang cukup ringan di laptop dan cukup mudah digunakan untuk pemula seperti itu. Nah, sebelum kita mulai untuk melakukan video editing, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Yang pasti adalah bahan-bahan untuk membuat video tesis. Pertama, kita bisa mempersiapkan dulu bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat video tesis ini. Nah, pertama teman-teman harus mengumpulkan dulu nih video-videonya yang sudah di-take sebelumnya. Nah, kebetulan di sini yang aku buat itu merupakan video dengan bentuk portrait menggunakan handphone seperti itu, dan aku juga menyiapkan beberapa file terkait background PPT. Ini ukurannya 16:9, sedangkan untuk ini 4:3 ya untuk konten di dalamnya, karena memang akan disatukan dengan video. Nah, untuk membuat ini menjadi file JPEG, ini mudah sebenarnya, itu bisa langsung menggunakan PowerPoint aja, jadi nanti hanya masalah di savingnya seperti itu. Nah, ini nanti caranya tinggal di file. Oke, kemudian klik save as. Nah, udah, terus nanti ini diganti menjadi berupa gambar JPEG, terus save kayak gitu aja. Nanti ketika sudah di save, bentuknya akan menjadi JPEG, file JPEG, jadi berupa gambar-gambar seperti itu. Nah, tapi kemarin aku sempat membuatnya, aku save as PDF dulu, baru ada pakai converter gitu, PDF to JPEG, karena sempat coba-coba dan ternyata memang lebih baik hasilnya ketika memakai converter seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah dipersiapkan semuanya, nanti udah langsung siap ya untuk melakukan editing video. Tapi ada beberapa tips juga sih. Pertama, kita harus siapkan dulu nih untuk background-nya. Nah, untuk background ini nanti sebagai dasar dari video, itu bisa menyesuaikan ya warnanya sesuai dengan video yang kita ambil. Karena kebetulan background dindingku itu warna kuning, jadi aku juga memakai warna kuning ini. Tapi kalau ini sih optional ya, dan membuatnya cukup mudah. Ini cuman insert, shape, terus rectangles, dipas-pasin aja, terus untuk warnanya di shape format. Kalau outline aku biasanya memang nggak ada outline-nya sama sekali. Terus di shape fill-nya itu bisa dipilih ya, tergantung selera teman-teman. Terus untuk background, nah ini aku buat kayak efek-efek kartun gitu. Tapi kalau untuk ilustrasinya ini dibuat oleh salah satu adik tingkatku di FEB dulu. Dan kalau untuk ini sebenarnya dari foto aja sih, tapi pakai efek di PowerPoint itu dengan klik gambarnya, terus kemudian picture format. Nah, ini ada artistic effect, itu bisa dipilih yang ini nih, cut out. Tapi ini sebenarnya selera aja sih, karena aku suka coba-coba aja, terus ya udahlah aku pilih untuk cut out ini supaya lebih nyambung sama ilustrasinya seperti itu. Dan ya udah, tinggal nanti dimasukin tulisan dan lain sebagainya sesuai selera aja kayak gitu. Dan ketika ini sudah ready, semua file sudah ready, udah disiapkan, nanti kita langsung masuk ke bagian video editing dengan Movavi Video Editor. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan dari Movavi Video Editor Plus.
Nah, di sini nanti ada beberapa bagian yang akan kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk melakukan pengeditan video seperti itu. Nah, bagian pertama ini ada bagian file import. Fungsinya adalah untuk memasukkan video, gambar maupun audio yang akan kita gunakan dalam proses pengeditan video. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada sound. Nah, di sound ini nanti gunanya untuk memasukkan suara-suara kayak gitu ke bagian di track ini juga. Terus selanjutnya ada music. Nah, di musik ini tuh kita bisa pilih sih musik-musik apa saja yang sekiranya kita mau masukkan nih, misal ke dalam video kita maupun ke dalam gambar kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada bagian bernama filters. Nah, di filters ini teman-teman juga bisa menambahkan filter-filter tertentu ke dalam video maupun image seperti itu. Nah, terus ini ada berbagai pilihan ya untuk filternya, nanti bisa dicoba-coba aja gitu. Terus di sini ada bagian selanjutnya namanya transition. Di transition ini nanti teman-teman bisa memilih transisi yang akan digunakan untuk di setiap video maupun di setiap gambar yang teman-teman gunakan untuk edit seperti itu. Dan ini ada namanya titles. Di sini bisa untuk memberikan teks seperti itu, dan ada beberapa pilihannya sih, nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Dan ini ada stiker-stiker, bisa dipilih-pilih nih, mungkin kalau memang perlu untuk dimasukkan ke dalam video seperti itu. Dan ini bagian untuk settingnya. All tools, ada video editing dan audio editing. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pengeditan, misal dalam videonya ini untuk disesuaikan dari segi warnanya atau untuk crop, terus zoom dan lain sebagainya. Terus di sini ada audio editing. Kalau misal ada noise di video ini juga bisa dikurangi dengan noise removal ini. Next, selanjutnya ini untuk bagian tracknya. Di sini ada track untuk teks, ini untuk video maupun gambar juga bisa, dan ini juga ada track untuk audionya seperti itu. Nah, di sini ada bagian untuk menghapus foto maupun video yang ada di track ini. Terus ini juga untuk misal untuk cut video seperti bisa digunakan juga, dan ini untuk crop video, untuk adjustment lainnya. Dan di bagian ini ada scale namanya. Ini kalau misal teman-teman ingin menyesuaikan untuk besaran ini waktunya. Jadi kalau misal mau melihat lebih detail kayak gitu bisa dibesarkan, atau kalau misal mau lebih kecil juga bisa dikecilkan di bagian sini seperti itu. Ini untuk melihat detailnya aja sih, supaya lebih mudah dalam melakukan editing video gitu. Kalau next setelah ini nanti kita akan mulai praktek aja ya, untuk mulai melakukan video editing. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan file-file berupa gambar maupun video ke dalam file import. Klik di add files, kemudian ini bisa diklik semua file yang ingin dimasukkan. Oke, klik open. Nah, ini udah masuk semuanya untuk mulai dari gambar, kemudian untuk mulai gambar, terus video dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam track yang ada di sini. Selanjutnya, teman-teman bisa menambah jumlah track yang ada di sini, karena ini kan untuk membuat video ini dibutuhkan 3 track ya di bagian video ini. Jadi bisa diklik add video track 2 kali ya. Jadi nanti ada 3 video track seperti itu. Nah, yang pertama kita masukkan adalah background, karena background ini sebagai dasar ya. Jadi kita masukkan di track yang paling bawah. Dan ini bisa langsung kita panjangkan aja langsung. Ini biar sekalian ya. Terus setelah kita memasukkan track,
track background, langkah kedua yaitu kita memasukkan video atau PPT-nya terlebih dahulu. Nah, karena bagian depannya ini ada pembukaan ya, ini bisa dimasukkan ke track di bagian sini. Oke, ini bisa disesuaikan untuk ukurannya, tidak perlu terlalu besar ya, kecil aja, karena nanti durasinya akan lama kalau semakin ini dibuat besar, padahal kan ini hanya untuk pembukaan aja di awal. Kemudian teman-teman bisa memasukkan bagian kedua nih, bagian keduanya yaitu untuk judul dari tesis. Masuk ke sini, terus kemudian untuk videonya kita pilih video yang pertama ini ya, kita masukkan ke dalam video track di sini. Oke, kemudian kita bisa atur nih untuk peletakan video dan juga gambarnya, karena kan rencananya untuk videonya ini nanti akan kita taruh di bagian kiri dan untuk presentasinya di bagian kanan seperti itu. Nah, ini caranya dengan cara pertama kita bisa atur dulu ya. Untuk videonya kita klik di bagian pojok ini, klik 2 kali. Oke, muncul tulisan picture, gambar picture in picture, kita klik. Terus kita crop nih untuk bagian videonya. Ini kan masih ada item-itemnya, nah itu bisa di crop dengan ini, klik. Kita atur aja bagian mana saja yang mau dimasukkan dan tidak. Oke, terus kita apply. Klik lagi di sini. Oke, kita bisa atur nih diletakkan di mana. Misalnya kita mau letakkan di pojok. Oke, terus kita besarkan untuk ukurannya. Oke, terus tinggal kita atur untuk bagian videonya seperti ini. Picture in picture. Ini juga perlu di crop ya, supaya hilang untuk hitam-hitamnya. Klik, oke, disesuaikan aja. Klik apply, kemudian yes, ini bisa disesuaikan untuk besarnya. Nah, ini untuk video tadi, video dan presentasinya sudah diperbaiki, sudah diedit, jadi untuk bagian-bagian yang di awal dan di akhir itu sudah dipotong karena memang ada jeda gitu ya, memang sengaja dibuat jeda supaya lebih mudah untuk proses editingnya seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita bisa masuk ke bagian, sebenarnya kalau untuk video selanjutnya, kalau konsepnya masih sama seperti ini letaknya, bisa langsung dibuat dengan step yang sama. Tapi karena bagian selanjutnya ini aku ingin memberikan contoh ketika memang misal nih kita ingin memasukkan full presentasi ke dalam video ini itu seperti apa gitu. Kalau ini kan ada dua nih, ada video dan ada presentasi. Nah, yang pertama yaitu kita bisa klik untuk misal ini yang akan dimasukkan presentasinya. Klik oke. Terus ini kan mau diisi untuk suara kayak gitu. Nah, kebetulan sebenarnya ini bisa langsung record biasa aja sih, cuman karena kemarin itu bisa record suara langsung sebenarnya, tapi karena kemarin waktu aku coba untuk record itu ternyata memang ada perbedaan suara yang cukup signifikan ketika langsung record dibandingkan dengan ketika recordnya itu berupa sekalian video seperti itu. Nah, terus yaudah ini bisa langsung dimasukin aja sebenarnya. Kita bisa masukin videonya ke bagian ini. Oke, karena rencananya memang videonya tidak akan ditampilkan, hanya full untuk ini aja, jadi ini tinggal dibesarkan aja ya untuk size, diperpanjang untuk gambarnya seperti ini sampai ke ujung. Oke. Nah, seperti itu. Nanti bisa kita coba untuk putar.
bagian ini juga jangan lupa untuk ditambah ya, supaya tetap ada backgroundnya dan warnanya nggak hitam aja. Oke, ini sudah ditambahkan. Nanti kalau di play seperti ini. Oke, terus selanjutnya kita bisa balik lagi nih, misal mau memberikan closing. Nah, sebenarnya untuk step closing ini sendiri sama sih dengan cara yang ini, kayak gitu. Coba aku masukin videonya dulu ya, nanti kita play bareng. Nah, dan ini untuk video penutupnya. Sebenarnya untuk caranya sama seperti langkah yang pertama tadi ketika menggabungkan antara video dan juga file PPT seperti itu. Nah, tapi untuk di akhirnya nanti sebenarnya bisa sih kalau misal teman-teman mau menambahkan efek, misal fade out atau misal di depannya ini dikasih fade in gitu bisa. Tapi ya nanti bisa disesuaikan sesuai selera aja sih mau seperti apa. Karena misalkan ditambah nih di general terus fade out, katakanlah misal 0,5 second ya. Terus yang ini juga dikasih. Oke, coba. Nah, nanti kayak misal waktu di play itu kayak gini sih. Wait. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak ngilang gitu sih. Nah, tapi itu sesuai selera ya. Nanti bisa dikombinasikan seperti apa, bisa diatur sendiri kayak gitu. Nah, sebenarnya ini udah langkah-langkahnya udah semua sih. Tapi kalau misal nih nanti teman-teman menemukan adanya, kalau tadi kan ada tutorial untuk menghapus bagian video serta audio secara bersamaan nih. Kalau ketika in case ada bagian-bagian di depan atau belakang video yang ingin dihapus, kayak cuma noise aja gitu. Terus kalau misal ternyata ada suara-suara yang tidak diinginkan, misal di tengah-tengah kayak gitu, bisa juga dihapus. Caranya adalah ini sih, jadi harus kayak di split dulu untuk videonya. Oke, diklik di sini nih misal, di split, terus bagian ini juga di split, kayak sampai mana gitu yang mau dihapus, di split juga. Terus, Oke, misalnya di split, terus di sini juga di split. Nah, nanti bagian yang mau dihapus misalnya di tengah, kayak audionya aja gitu juga bisa sebenarnya. Kalau misal teman-teman memang menginginkan untuk menghapus bagian tersebut. Oke, contohnya kayak gini nih. Nah, ini tinggal diklik kanan, terus di delete kayak gitu sih. Ketika memang ingin menghapus bagian suara di tengah-tengah kayak gitu. Oh ya, untuk teman-teman ketika ingin memberikan efek terhadap gambar selain filter, misal ada color adjustment, itu juga bisa misal mau digelapin atau dibuat lebih terang seperti itu. Tinggal diklik ini aja. Terus ada di bagian ini color adjustment, bisa di advance, terus kayak diatur gitu, mau dikontrasin atau dibuat lebih kontras kayak gini, atau mau penerangannya dikurangi atau ditambah, itu bisa sesuai selera aja sih. Itu juga bisa disesuaikan untuk gambar-gambar atau video yang selanjutnya supaya lebih enak gitu ya, supaya lebih seragam lah untuk pencahayaan ataupun kontrasnya seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah selesai melakukan editing video, langkah terakhir adalah ini untuk export. Oh ya, ini untuk ukurannya lupa ya tadi aku sampaikan, ini penting ya di awal. Jadi teman-teman tuh sebenarnya punya beberapa pilihan untuk ukurannya. Ada 16:9, 4:3 dan lain sebagainya. Tapi karena untuk video tesis ini supaya lebih nyaman untuk diupload di YouTube juga, aku memilih perbandingannya 16:9. Nah, kalau sudah, nanti tinggal di export aja, klik export. Oke, terus nanti dikasih nama projectnya, misal
video tesis. Terus di save, misal katakanlah di picture. Udah. Terus misal bisa dipilih quality-nya mau dari good, high, atau highest. Nah, sebentar aku pilih yang paling tinggi ya. Terus udah langsung di start untuk rendering. Nah, ini savingnya takes time sih. Nanti kalau misal udah 100%, udah bisa langsung untuk dibuka filenya seperti itu. Nah, ini udah selesai dan nanti tinggal kita open aja. Oke. Udah deh, nanti bisa tinggal diputar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayak gitu. Terus udah selesai deh. Memang kalau ini tutorialnya lumayan simple sih. Cuman nanti butuh ini aja, ketelitian ya dalam mengerjakan dan harus sabar karena nanti pasti jumlah videonya cukup banyak kayak gitu. Ya lumayan takes time sih untuk pemula kayak aku karena memang aku benar-benar belajar dari nol sih untuk editing ini. Kebetulan dulu pernah juga belajar editing tapi pakai aplikasi yang berbeda dan udah lama banget, udah dari SMA dan itu udah bertahun-tahun yang lalu. Kayak gitu, itu aja tutorial dari aku. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dalam menyelesaikan video tesis maupun skripsi, dan good luck untuk sidangnya, and then see you on the next video.